Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah perjuangan yang set 5 yang berjudul Pemuda Kita. Tetap berjuanglah wahai para pemuda kita, jangan kendurkan semangatmu. Segera urungkan niat yang jelek, gantilah yang baik, meraih impian-impian. Belum berhasil, mencoba lagi hingga menemukan titik terang di hadapanmu. Bolehlah Anda membuat kreasi apapun asal bermanfaat untuk orang banyak. Dan satu kata buatmu, tetap berjuanglah. Anda, para pemuda, menjadi generasi negeri tercinta ini, yaitu negeri Indonesia. Tolonglah perbaiki budimu, dan aku pun juga berusaha memperbaiki budiku. Berarti kita sama-sama berjuang. Malah lebih asiknya kalau kita sama-sama mencari ide-ide bagus. Wahai pemuda dan pemudi yang kami banggakan, bikinlah negara kita maju dengan kemampuan Anda semua. Ini adalah kemampuan kita diukur dari tiap-tiap orang. Untuk judul yang kedua adalah setiap momen. Setiap momen penting kita berjuang untuk mengingatnya agar di kemudian hari bisa merayakan kembali. Walau hal ini tidak begitu penting, tapi menurutku hal penting harus dicatat. Bila pada tanggal dan bulannya itu sudah pas, maka mereka merayakan, ada yang secara mewah dan sederhana. Tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Tak perlu dipaksakan. Dan ini adalah momen penting yang perlu dikatakan sakral atau bisa dibilang biasa-biasa sajalah. Buat para pengantin ingat ditulis bila perlu tanggal, bulan, dan tahunnya. Ya, walaupun itu Anda sudah tahu. Perjuanganmu belum selesai, masih banyak yang harus dicatat di buku kusam ini. Nantikan lanjutnya, sobat. Setiap momen itu harus dicatat. Kalau kita gak maulah lupa begitu. Untuk judul yang ketiga adalah ada masalah. Di hari yang sejuk ini tak sengaja duduk santai, kemudian selang beberapa jam ada masalah datang. Ini pribadi sebenarnya, namun hanya aku bahas umum saja, nantinya biar adil. Masalah datang tanpa permisi, yaitu mendapat musibah bahwa hari esok ada perjanjian mau menuntaskan semua tanggungan. Waduh, bikin hati gelisah padahal belum memegang dana itu. Pada akhirnya menemukan jalan keluar, yaitu ada orang wartawan yang membantu secara cuma-cuma, tapi diminta. Terasa hatiku amat tenang. Setiap ada masalah, yakinlah ada jalannya, tak usah bingung-bingung. Kemudian diriku seolah bisa bernapas lega, makan enak, tidur pun nyenyak. Alangkah ajaibnya terjadi. Ini setiap orang mempunyai masalah-masalah tersendiri walaupun beda. Untuk judul yang keempat adalah masa muda. Di masa muda berjuang mencari kebutuhan sehari, dan masa muda akan hilang bila sudah berkeluarga. Nah, pada saat muda, makanya carilah pengetahuan sebanyak-banyaknya agar tiada lagi penyesalan. Perjuangan masa muda akan leluasa dibanding sudah berumah tangga. Sekarang kalian yang masih muda-mudi, ayolah berjuang mendapatkan sesuatu yang bisa untuk masa depan Anda. Tahu banyak Anda sedang mencari pengalaman yang luar biasa terjadi. Masa muda identik foya-foya, itu hal wajar. Namun banyak juga yang mandiri dan meraihnya sangat bagus. Perlu dicontoh kalau pemuda tersebut. Dapatkan kita berjuang setiap godaan, gangguan, cobaan, semoga diriku dan Anda dapat menghadapi segalanya. Masa muda kita itu ceritanya berbeda-beda.
Untuk judul yang kelima adalah bukan pengecut. Kami ini bukan pengecut untuk menghadapi problema masyarakat ataupun kemungkaran merajalela. Masih dalam perjuangan menumpasnya, walaupun itu sulit. Karena isi dunia kalau tidak baik ya jelek. Jadi Anda sudah tahu. Ajarkan untuk anak negeri jangan jadi pengecut tapi pemberani dan tangguh. Cukup berkata memang mudah, yang berat adalah menjalani dan melakukan. Okelah, diriku di sini bukan tak mau membantu, namun tak berhenti untuk mendoakan yang terbaik buat Anda. Bagi Anda yang memang pantas untuk menghajar kemungkaran, memberanikan diri untuk bersama menghadapinya. Menorehkan rasa benci tapi membuat jera pada orang-orang menembus batas, serta tak bertanggung jawab. Ayo jangan pengecut di barisan yang depan. Kita itu janganlah sampai jadi pengecut. Untuk judul yang keenam adalah menolongnya. Menolong orang yang sedang jatuh di jurang kehancuran dan kemaksiatan agar lebih baik menasihati pelan saja. Tak usah main tangan dan membunuh. Menolong dengan sopan santunlah sobat. Mereka melakukan karena tidak tahu dan butuh penjelasan dari Anda semua. Tolonglah bagi mereka yang kurang mengerti tentang hukum agama dan larangannya, agar mereka sadar sendiri. Kita harus menjaga peri kemanusiaan serta peri keadilan yang tertera di Undang-Undang Dasar 45 Indonesia. Jadi di situ sudah lengkap banget atas dasar-dasarnya. Bukan menolong dalam kezoliman, kemungkaran, permusuhan, tapi menolong agar dapat berdamai dan kerukunan. Perjuangan Anda belum selesai, maka lanjutkan saja tanpa ada ragu-ragu. Semangat dalam menolong yang lemah. Menolong dalam kebaikan. Garis besarnya seperti itu. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah budak dunia. Terkesan kurang baik kalau terlalu menjadi budak dunia, apalagi budak harta. Memperjuangkan mana yang baik dan buruk sebetulnya kelihatan oleh kita. Budak dunia isinya hanya kerja tanpa ibadah. Budak harta isinya menumpuk-numpuk harta semasa hidupnya. Memang sedikit mengena di hati kita kalau menerangkan tentang ini. Sebagian ada yang setuju, sebagian kurang setuju, dan sebagian lagi tidak sama sekali menyetujuinya tentang hal ini. Bukan salah Anda ataupun diriku kalau menjadi budak dunia. Rabalah hati masing-masing agar adil, sobat. Tak boleh saling menyalahkan satu sama lain agar tidak jadi musuh. Demikian penjelasan singkat dari kata-kata budak dunia. Semoga menerima. Menerima tidak menerima, ya seperti itulah penjelasan sedikit dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf tadi agak bertele-tele. Untuk judul yang selanjutnya adalah berhati-hati. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang set selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.